Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Ya, ini kebetulan ada pertanyaan lagi nih dokter. Nih kalau dilihat sih hampir sama pertanyaan di beberapa pemirsa yang mendengarkan juga ya. Terkait bagaimana kalau memang anak ini menolak makan nasi. Ini kayaknya jadi ini juga dok. Iya. Jadi nggak apa-apa gitu dok kalau nggak dikasih makan nasi, tapi saya takut anak saya kurang gizi. Ini ada beberapa ibu-ibu yang bertanya, jadi langsung nih kebetulan mungkin ibu-ibu kader juga yang punya kesulitan gitu ibu-ibunya di rumah ini untuk memberikan makan anak-anaknya karena anaknya menolak makan nasi. Apakah boleh diganti dengan karbohidrat lain gitu? Atau bagaimana nih dok caranya? Atau karena dia sudah mencoba juga tadi variasinya, dia coba untuk makanan sehat, dikasih selingan yang sehat, tapi kok nggak works ya gitu. Gimana dok? Oke. Jadi bisa kan sumber karbohidratnya memang nggak cuma nasi ya. Jadi bisa dari banyak, dari jagung, dari gandum atau dari mie kayak gitu kan banyak. Nah, cuman satu lagi kita harus cek kalau misalnya anak-anak ini misalnya ada tekstur-tekstur tertentu yang keras-keras misalnya dia nggak suka gitu kan, atau ada anak-anak yang dari misalnya MPASI dari biasa kan kita kasih bubur dulu kan atau yang lembut. Tapi dia nggak bisa naik-naik tekstur nih ke misalnya nasi kan 1 tahun harusnya udah bisa makanan-makanan yang ada di meja keluarga ya, meja makan ya. Itu juga selain misalnya ada masalah memang dari ininya, ada juga yang masalah ada oromotor. Jadi masalah di motorik sama sensorik di mulut. Jadi oromotor. Jadi ada anak-anak yang memang ada gangguan oromotor itu gak bisa ngunyah atau nelen gitu sesuatu yang lebih keras seperti itu. Kita juga harus lihat. Nah, itu kalau ciri-ciri anak yang memang ada gangguan oromotor itu, jadi ada motorik sama sensorik kan. Jadi itu biasanya dia tuh susah dan sering lepehin makanan. Jadi kayak lama banget nggak ditelen-telen, nggak dikunyah makanannya, terus dilepe, dibuang kayak gitu. Kita juga harus curiga kalau misalnya kok anak ini seperti itu ya anak kita. Nah, bisa tuh bawa juga ke dokter nanti ada stimulasinya. Nah, kalau yang gampang nih, kalau misalnya memang dia susah naik tekstur ya ini ya, bisa ada stimulasi yang ibu boleh bikin di rumah. Misalnya bikin mimik-mimik wajah. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk melatih otot-ototnya, otot-otot mulutnya. Jadi bikin mimik kayak gitu, atau senyum atau kayak gigit gitu supaya melatih. Terus abis itu latihan ini minum pakai sedotan. Kalau anak-anak yang udah usia di atas 6 bulan gitu ke atas 8 bulan itu udah mulai bisa latih pakai sedotan kayak gitu. Tapi kalau enggak ini boleh konsultasi, biasanya ada terapis gitu, oromotor terapis untuk itu. Nah, tapi kalau memang ini, makanan padat aman sih yang lain, tapi cuma nasi aja yang nggak mau, ya kita harus tahu kenapa ya dia nggak suka nasi, mungkin ada trauma dengan nasi, nggak suka teksturnya. Mungkin nasinya nasi bulog mungkin. Harus dikasih yang nasi pulen kayaknya, yang beras bulan. Ya setelah itu jadi nggak ada masalah ya karena enak. Iya, jadi dicari tahu dulu, tapi sambil menunggu misalnya kan tetap ini kan ada juga. Jadi aku bilang tenang aja, pasti akan dilaluin juga ya 5-6 tahun biasanya kan akan makan juga, tapi selama menunggu ini tetap kita perkenalkan, karena yang saya bilang tadi menurut penelitian 10-15 kali kita kasih perkenalan baru anak itu bisa menerima. Jadi konsisten aja dan nggak menyerah aja dulu sih. Nah, kalau memang masalahnya dia memang nggak mau sama sekali nasi, ya kita cari tahu kan penyebabnya. Tapi sama menunggu itu kita bisa kasih sumber karbohidrat yang lain sebelum nasi. Banyak
yang saya dengar-dengar juga yang nggak mau makan nasi tapi badannya sehat karena dia juga makan kok yang lain, makan yang kentang, mie, yang sumber-sumber karbohidrat yang lain bisa. Asalkan pertumbuhannya aman ya, berat badannya naik, nggak ada masalah seperti itu. Kayak gitu. Waduh, Dewi udah tinggal sedikit waktunya, padahal masih banyak yang mau ditanya. Banyak betul pertanyaannya. Takutnya nanti jadi, aduh Bu Dewi nih, saya padahal nanya tapi nggak dijawab gitu ya. Nggak apa-apa, tapi nggak jadi masalah ya. Nanti kita bisa tanyakan dan kita juga bisa berikan jawabannya kepada Bapak Ibu. Atau kalau Sobat Maestro dan pemirsa nggak puas kalau hanya nonton di layar laptop, layar handphone dan lain sebagainya, pengen ketemu langsung, Dokter Jewel itu praktek di Rumah Sakit Advent Bandung setiap hari apa dokter? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 2 siang. Tuh. Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 2 siang, waktunya panjang. Silahkan kalau pengen ketemu, sesudah mendengar topik ini, aduh saya pengen langsung konsul, silahkan ya datang ke Rumah Sakit Advent jam 9 sampai jam 2 siang hari Senin sampai Jumat. Nah dokter, ini di penghujung acara, apa closing statement atau ada hal yang ingin dokter highlight dalam waktu singkat supaya dibawa pulang nih sama bapak ibu, opa oma untuk anak ataupun cucunya tentang pelajaran malam hari ini? Oke. Jadi buat bapak ibu di rumah mungkin paling penting itu adalah feeding praktis yang benar. Jadi kalau kita dari awal kita sudah bisa memberikan feeding praktis yang benar, jadi anak-anak itu mulai kita bisa latih untuk semuanya itu dari mulai dia lahir ASI, kemudian mulai dia MPASI dan semakin besar. Jadi intinya jangan pernah takut, jangan pernah menyerah gitu, karena ada proses-proses normal sebenarnya yang harus dilewati oleh anak-anak itu. Cuman kita tetap harus aware dengan berat badan anak-anak kita, karena walaupun berat badannya normal, tapi kalau ada berat badan yang tidak naik, itu harus kita aware dan harus segera kita cari tahu penyebabnya. Kalau bisa kita konsultasi. Jadi pantauan berat badan yang rutin setiap bulan itu penting, dan juga feeding praktis yang baik, yang benar juga itu penting untuk gizi anak kita dan untuk juga masa depan anak kita. Oke, terima kasih banyak dokter untuk waktunya malam hari ini. Saya yakin ini ilmunya berharga banget nih untuk kita semuanya, supaya anak-anak ini boleh tumbuh sehat ya. Kemudian anak-anak ini kedepannya betul-betul jadi kebanggaan lah buat kita. Prosesnya memang panjang, tapi kita harus sabar. Tadi saya highlight apa yang dokter sampaikan, sabar, karena sebagai orang tua kita nggak sabaran gitu. Dan saya mengutip juga nih dari pakar parenting juga yang kadang-kadang, tapi bukan keinginannya anak itu dijadikan alat untuk memuaskan keinginannya orang tua gitu, yang kadang-kadang ya seperti tadi ya dokter sampaikan, enak buat kita belum tentu enak buat anak-anak, atau seleranya bisa berbeda ya. Baik, terima kasih banyak dokter waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jangan kapok, nanti kita undang lagi ya. Terima kasih banyak Dewi sudah menemani malam hari ini. Siap. Dan Sobat Maestro, sampai di sini dulu acara kita Bincang Sehat. Sehat selalu, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.